Nih, ada sapi. Dilihat ada air terjun, juga sini ada sungai, belakang waterfall tadi tuh. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke Lauterbrunnen di Switzerland. Enjoy watching! Perjalanan menuju Lauterbrunnen memakan waktu sekitar 20 hingga 25 menit dengan mobil dari Grindelwald. Jaraknya hanya sekitar 15 km, tetapi jalurnya penuh kelokan dan turunan khas pegunungan, membuat setiap menit perjalanan terasa istimewa. Mobil melaju melewati jalan beraspal rapih yang membentang di tengah lembah. Pemandangan di kanan dan di kiri jalan dipenuhi lapangan hijau luas, desa-desa kecil, dan rumah-rumah kayu tradisional yang berdiri sederhana di lereng bukit. Sesekali, jalur kereta tampak berjalan sejajar dengan jalan raya. Perpaduan antara transportasi modern dengan lanskap pegunungan tradisional menghadirkan pemandangan yang unik, seolah dua dunia berbeda bisa hidup berdampingan. Setiap tikungan jalan menghadirkan kejutan baru. Ada hamparan ladang luas, deretan desa mungil, hingga tebing batu tinggi yang mulai mendominasi pandangan. Jalan menurun perlahan, menuntun kendaraan masuk lebih dalam ke lembah. Semakin jauh meninggalkan Grindelwald, suasana terasa semakin hening. Udara semakin segar, dan lanskap semakin dramatis. Perjalanan singkat ini menjadi pengalaman visual yang kaya, meskipun hanya berlangsung sebentar. Di tengah perjalanan, mobil sempat berhenti sejenak di tepi jalan. Dari sana, terlihat kawanan sapi khas Swiss yang sedang merumput di padang hijau terbuka. Hewan-hewan ini menjadi bagian penting dari kehidupan desa pegunungan, bukan hanya sebagai sumber susu dan keju, tetapi juga sebagai simbol budaya agraris yang masih terjaga hingga kini. Nih, ada sapi di sini. Nemu deh, tiba-tiba. Minggir dulu. Kita lihat demi ngelihat sapi makan, guys. Kesini dulu melipir. Jalanannya kayak gini. Continue 100 meters, then turn left. Jeff Chabot, die Stuttgarter in allen Belangen besser als Bochum, die Defensive einfach nicht erstligareif des Tabellenvorletzten und so. Sekarang aku lagi di Lauterbrunnen namanya. Di sini ada macam-macam sih yang buat dilihat. Ada air terjun, juga sini ada sungai. Tapi sungainya cuma gini doang. Tuh. Airnya nggak jernih-jernih amat, agak keruh dikit tapi bersih. Sampai sana. Kayak gitu tuh airnya. Di sini juga ada playground, macam-macam mainannya tuh, ada terowongan, rabbit hole gitu, ada perosotan, ada ayunan. Dedek, enak deh. Sini tuh ada gereja gitu. Terus ini parkiran umumnya di sini nih tempatnya, luas banget. Langsung view-nya view waterfall. Di tengah desa,
terdapat sebuah pemakaman kecil atau graveyard yang begitu rapi dan terawat. Nisan-nisan berjajar teratur, selalu dihiasi bunga segar berwarna-warni. Suasananya damai dan penuh penghormatan, seolah menjadi bagian alami dari kehidupan desa. Pemakaman ini bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga bagian dari budaya Swiss yang menekankan keterhubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Tidak jauh dari situ ada pedagang kopi sederhana yang cukup dikenal, menjadi tempat singgah favorit para wisatawan maupun penduduk lokal. Aroma kopi hangat berpadu dengan udara sejuk lembah, menghadirkan nuansa santai yang khas. Sesampainya di Lauterbrunnen, lembah langsung menyambut dengan pemandangan khas yang seolah tak tersentuh waktu. Nama Lauterbrunnen berasal dari bahasa Jerman yang berarti air mancur yang jernih, atau banyak mata air yang murni, merujuk pada puluhan aliran air terjun dan mata air yang mengalir dari dinding-dinding tebing di sekitarnya. Nama ini bukan hanya simbolis, melainkan deskripsi nyata dari lanskap lembah yang kaya dengan aliran air. Lembah ini dijuluki Lembah 72 Air Terjun, sebuah julukan yang menjelaskan betapa kayanya kawasan ini dengan aliran air. Yang paling ikonik adalah Staubach Falls, menjulang hampir 300 meter dari tebing curam di sisi desa. Ketika angin bertiup, butiran air terjun terbawa angin dan berkilau diterpa cahaya matahari, menciptakan pemandangan yang nyaris magis. Selain itu, ada Tummelbach Falls, rangkaian 10 air terjun gletser yang tersembunyi di dalam tebing batu kapur. Debit airnya luar biasa deras, mencapai 20.000 liter per detik saat musim salju mencair. Alirannya berasal dari Gletser Eiger, Mönch, dan Jungfrau, 3 puncak legendaris Bernese Oberland. Uniknya, air terjun ini berada di dalam gunung, hanya bisa diakses lewat lift khusus dan jalur pejalan kaki yang menembus tebing. Lauterbrunnen dengan air terjunnya benar-benar menampilkan keajaiban alam yang sulit ditandingi. Jadi di sini tuh ada camping ground gitu, mobil karavan, tuh banyak banget, seru ya, sambil menikmati view Gunung Gletser. Terus di atas sana itu ada banyak rumah-rumah gubuk gitu, peternak. Ada sapi tuh, banyak. Sapi apa kambing ya? Kambing. Tadi ada sapi juga. Itu tuh anaknya di belakang. Bonceng anaknya di belakang. Di bawah ngebut gitu. Lagi jalan-jalan di Lauterbrunnen. Belakang waterfall tadi tuh. Oh, di sana juga ada waterfall. Coba aku liatin. Tuh, itu juga waterfall. Tuh, kambing-kambing di atas. Kambing itu. Angin. Oh iya, ada playground. Di sini tuh ramah anak, banyak playground. Main. Playgroundnya tuh ketangkasan semua ya di sini. Iya. Jadi bukan yang serot-rotan, ayunan.
Menjelajahi Lauterbrunnen paling berkesan dilakukan dengan berjalan kaki. Jalurnya membentang sekitar 2 km di dalam desa, relatif landai dan ramah untuk semua pengunjung. Setiap langkah menghadirkan kombinasi yang menawan. Rumah-rumah kayu sederhana dengan arsitektur tradisional Swiss, taman kecil di depan rumah yang dipenuhi bunga musiman, hingga hamparan padang rumput luas yang berbatasan langsung dengan dinding tebing menjulang setinggi ratusan meter. Berjalan di Lauterbrunnen bukan hanya sekedar berpindah tempat, melainkan menyerap atmosfer lembah yang damai dan alami. Di sini, manusia dan alam seolah menyatu dalam keseimbangan sederhana. Lauterbrunnen bukan hanya tujuan wisata, tetapi juga cerminan cara hidup yang dekat dengan alam, diwariskan dari generasi ke generasi. Lauterbrunnen sendiri sudah dikenal sejak abad pertengahan. Catatan pertama menyebut lembah ini pada abad ke-13, saat wilayahnya berada di bawah kekuasaan biara Interlaken. Pada masa itu, Lauterbrunnen menjadi jalur penting bagi para pengembara, pedagang, hingga peziarah yang melintasi pegunungan Alpen. Bahkan, keindahan lembah ini pernah menginspirasi penulis besar J.R.R. Tolkien untuk menciptakan Rivendell, rumah kaum elf dalam karyanya The Lord of the Rings. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.